keutamaan bu. Ibu yang magiah makan kok, yang mendermakan hartanya di jalan Allah, bagaikan menanam satu biji yang melahirkan 7 tangkai. Setiap tangkai melahirkan 100 biji, dan Allah lipat gandakan kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi sadona dimakan tamu ko, untung-untung berkah, dan yang tuan rumah mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selalu saya ingatkan, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu bersyukur? Karena masih ada di atas bumi. Sedangkan yang lain, teman kita, nenek kita, kawan kita, sudah ada yang masuk ke dalam perut bumi. Makanya selagi apa barado dete bumi ko pak, tugas pokok apa cienya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pokok pak adalah yang telah ditentukan lewat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul. Ambo kecen pak, ibu beribadah ndak beribadah, sujud tidak sujud, lambat laun mati. Tunggulah. Tuanku mati, ustad mati, orang kayo mati, yang bansai mati, preman gadang mati, ugangan dia mati, ugang cadia mati. Kematian yang paling berharga adalah ketika dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mana ngaceramah ko bu, yo samojo minun ube bu, samojo pai ke tukang gue. Yo kadang kalau balawanan yo karajo awak mah, yo agak mandangik-dangik wak itu. Maaf Pak. Kalau ada pai ke tukang urut mah, kalau linda urut nanti kilo do kan galak jawabnya. Cibol urut nande itu nyo menjawab sorang katanya, aduh sakit padi ya. Karena urut lah mulai tagaduah. Jadi mau kecian beko, kalau sambil berceramah balawanan karajo ibu jo Al-Qur'an, balawanan karajo ibu jo sunnah Rasul, tugas ibu manuangan egang ka dalam elo-elo, masa depan semoga menjadi lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, makanya selama kajian ko ikhlas ibu mendengar. Ikhlas tu bah tando orang ikhlas ibu, tando guru ikhlas, tando jamaah ikhlas, gampang mau kuenya. Ketika dia hadir dalam kajian, ketika hadir dalam sebuah kegiatan, nyo nyaman dengan kegiatan itu ikhlas itu. Piko gali-gali pingguenya mau monjak-onjak nak mambu pulang. Ajo mawa. Alun tantu ceramah kala moro jala moro ndak. Alun tantu kala moro Pak. Karena keikhlasan hadir itu ndak ada. Maka nikmati apa yang awak nikmati sekarang. Makanya mau sampean dengan keikhlasan itulah ibu mendapatkan sesuatu yang nyaman dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rasa syukur itu wujudkan dengan menunaikan perintah Allah. Perintah Allah yang paling pokok selalu mengkecian ke Pak Ibu, tidak ada pilihan lain doh. Solat 5 waktu sehari semalam, itu tugas pokok tuh. Tidak solat sunat ke Bu tadiam. Tidak bersedekah ke Bu tadiam, pitin ada nusa bersedekah Ibu, tapi nak semayang dan tinggal. Lihat mu ibu bersedekah hari tapi solat indah ada amalan ibu tegan tuang bu. Kate halun ke bawah payah. Makanya mau keciaan sumber dari seluruh amalan adalah solat 5 waktu sehari semalam. Sia-sia nan solat bu, keluarganya bisa akan lebih tenang, lebih bahagia. Sia-sia nan tidak sembahyang, tunggu rumah tangga murah bercakap je baca gadang. Ayo hadirin yang berbahagia. Udang kalau landak sembahyang ada mampacawin bini lagi murah deh. Bakata kotor murah deh. Mangko solat tu inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku yang seiman, semoga awak yang hadir ko, kalau ada karajo yang kurang elok, karajo yang kurang berhasil awak pelo antarui. Karena memang satiok nalaya ke bumi Allah kau pasti kumuah, pasti kodah, pasti salah. Dan satu orang salah yang cerdas adalah dia berbenah sebelum kematian datang. Tapi karajon Allah berhasil jo, ibadahna lancar, jangan lo Rasul biasa tiang lo pada orang. Ada alhamdulillah ladang, walaupun baca bansai agak kuna gang sugau kau, tu celik sianu kayu nak lo 4 ada dendo. Kalau lah itu dikeciannya, ambo takut tamai buat bego. Orang yang ngaco mencari buat orang lain, dia akan berubah menjadi orang yang jahat di masa yang akan datang. Sabar, dia sibuk memperhatikan kejelekan orang, lupa dengan kejelekannya sendiri. Mangko dalam pertemuan ko ni, kalau ada kawan wak lama kurang bantuannya, jangan wak baca-baca nah, beko pindah ke wak.
Kalau ada misalnya gak tekor gak sekali jangan baca itu beko wak lo tekor bulan depan. Jadi kalau lah pengurus sabui sekali anyang jo wak lo tua wak dan tekor. Hoi, tugas pengurus membau tuh. Kadang-kadang nendak tekor kok kan gak langsung itu memang nak elok terus masukan juo. Tibo lo deh, piti payah arisan tibo. Jadi kalau nampak orang dawak kelemahan yang jawab, untung-untung dawak tak jadi. No arisan ko makin manimo la suenya bu. Lama nimo pengenal ke bawah deh. Dah, yang bukan kecian dia leloknya. Apa kecian dia banyak, nau gang satu. Tolong jawab pilih. Memang dari dulu gang tu banyak, uni manimo capek. Apa kecian arisan banyak deh. Jadi jangan sanang nama nimo dulu, jangan takut nama nimo kudian. Cuman nan kudian kau gak takut kau panggali aja sisa kau. Kau nanti camenyo nya ketua. Nah lebih apa dari itu loh. Cuman arisan Sungai Langko alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku yang seiman. Selamat beriringan salam. Tawasan dosennya kita berikan kepada pucuk pimpinan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya bacakan surah tadi. Sungguh pada diri Rasul itu sudah ada suri toladan yang baik. Tugas awak mencontoh naladoanya. Adab batamu lah dicontoh dari Rasul. Awak kalau batamu di rumah orang, kalau face to face, sorang-sorang, kalau tiba di rumah orang kubu, baca salam elok. Jangan mencaliak ke dalam. Sabok pakaian warna di dalam, awak nak tahu dong. Kalau lah dilafazkan salam 3 kali, ndak ada orang keluar dah. Kalau memang perlu, kita pulang dulu beko balik-balik. Ada nanda mame pak, tak keluar kan cari pintu kamar pajar. Enggak, ini saya katakan baik-baik pak. Adab itu bertamu. Uni kalau bertamu, assalamualaikumnya jelas di bawah tengah rumah orang. Ada assalamualaikum, lari tengah rumah terus ke depan. Enggak, itu adab. Nah, Rasul itu mencontohkan bagaimana aturan kita bermasyarakat, aturan kita bertamu, aturan kita jadi tuan rumah. Tuan rumah, kalau awak datang tengah malam, maaf saya ingatkan, awak datang banyak, tiba jam 10 malam, ibu harus bawa makanan, takutnya nanti tuan rumah sibuk cari makanan, ibu tak punya makanan, beda jo arisan kok, lah di sangajo, lah di sadioan, ibu tinggal makan. Tapi kalau ibu bertamu ke rumah orang, harilah jam 10, bawa makanan supaya nak menyusahnya mataan makanan sehingga makanan yang ibu bawa bisa diletakkan kembali. Terus bro. Dan kedua, awak nak boleh lah anak dia tuan rumah timo, mapilih lah deh. Awak kau nak janwa air timo lah. Enggak maaf. Kau kena dulu nak nempak deh air. Kau nak jan deh kau timo jo. Kalau tidak sangin nek ke minum. Termasuk memakan ko buah, bagaimana? Jangan biar sabu buang kadang dulu. Usahawan agak sangenek, kalau lama tambah. Kalau tidak lama, biar sangenek itu. Aku sambil makan asul. Tapi kalau di siku ibu anak ibu makan, tidak boleh ibu kecian di luar. Itu ada bertamu tuh. Pahit, manis, asin, nikmati saja. Iku pacah di siku. Bawa keluar si kau bawa ada nyawa nama loyo pun yang makan itu. Tidak saya katakan itu adab bertamu. Ini saya sampaikan baik-baik. Adab bertamu itu harus kita pelajari pak. Ibu sepulang di sini, apapun peristiwa di rumah kita bertamu tidak boleh menjadi ghibah, pagunjangan, apalagi pasandiangan. Sianu tu yang cimpini di kau ndak aja na dibuat reko jadi boleh dan nasi dan buat reko. Dibuat aja na dibuat. Itu namanya ghibah. Tak boleh bu. Makanya awak selaku tamu hadir, duduk baik-baik, yang diletakkan dimakan, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak mubazir, ibu titon rumah. Ibu ambil banyak, tak habis, tinggal. Apa rasanya? Walaupun itu lama, di balap dia sederhangan, tak lama masakan bu. Bu, itu adab makan. Mangko pati-pati piyang perlu. Enggak panuh maksudnya managa tuan rumah kadang telok dendo. Gua enggak segene wajar saja. Kadang sanjo tadi lebih sila nasi sebungkah kadang. Tambah lu kau sepi yang kadang tu angin duduk. Wajar saja ini saya sebutkan. Jadi adab bertamu, cara bertamu itu harus kita pahami.
Dan kita sebagai tuan rumah, ketika tamu keluar, kita calian sampai pagi. Ya sudah, selesai. Maksudnya di majelis kok. Termasuk awak di dalam hadir sebagai orang yang bertamu, jaga lisan kita, jaga sikap kita, jangan sampai tuan rumah tasing buang. Itu harus dijaga tuh, Bu. Jangan sampai tasing buangnya, picik jangan awak, picik jangan orang. Dibuat kawak, dibuat ke orang asasuan timba balik. Makanya seluruh apa yang terjadi di sebuah tempat kegiatan, ibu santai saja. Jangan menjadi dorongan, motivasi, cara, sikap yang melahirkan dosa. Laba sobok lo mangko ka dosa, Bu. Laba tamu lo mangko ka mengandalkan sesuatu yang tak baik. Maka dalam kajian kita ini, Rasulullah itu seluruhnya dia contoh. Bersedekah dicontohan, Bu. Mangko sedekah yang paling baik tu agian anan terbaik dewa agian. Samu ibu memasak gulai, saranda-randakan kuah degian. Tapi mau kecil ibu kalau magi tetangga, memang dalam hadis Nabi itu kalau awak memasak gulai, memasak sayur, banyakan kuah, benar. Tetapi jangan mengkimati kuah je bagi tetangga. Sampai meninggal kuah je dapat di tetangganya. Katinggal ketika pak tu keluar, ibu tu keluar di rumah lah paham tu pasti kuah mana nak. Karena memang tak ada isinya. Makanya serendah-rendah ibu memberi itu kuah, tapi kalau dapat dia kantang dalamnya, dia wortel dan ikhlaskan apa yang ibu beri sehingga menjadi amal soleh. Iku bercakap minggu besok langsung dibaca sayur petang. Dibantu tetangga apa? Dia tetangga bu, baca ka, dicarah apa dia tu sadoi. Patang dan dia tu, patang celai dan dia tu mah. Kini nak baragore dah. Ketika apa yang ibu berikan, disebut batal nilainya. Bayang ibu tu. Mangko magi-agi orang tu nak perlu disabui-sabui dah. Kalau dapat bu, magiah tangan suuk tangan kita jangan tahu. Tuan. Mangkonyo magiah nan paling utama tu bu, infak nan paling utama tu di mana bu? Kepada keluarga sendiri. Tu infak nan paling utama. Mangkonyo dalam Al-Quran ayat yang ketiga tu, infakkan sebagian hartamu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infakkan sebagian. Infak tu bedanya di sedekah, bedanya dengan zakat, bedanya dengan wakaf. Kalau sedekah tu bu, sagalonan elok bu kerajuannya di sedekah. Sedekah bu. Ibu pasabot je kawan ibu, walaupun tak bagi piti tapi ibu senyum, sedekah. Itu sedekah. Tapi ketika kawan masuk bandar ibu senyum, tu musibah. Nak kena do. Nyo kecil ustaz malamnya yang didangan. Jadi kawan yang masuk bandar kan lah, kata sudah. Itu tak sedekah tu, tu musibah. Jadi tolong ibu bedaan, sedekah itu segala kebaikan yang kita tunaikan dalam rangka lillahi ta'ala, yang beragama Islam, mukmin, beriman kepada Allah, dihitung pahala. Bah dengan sedekah cip Ustaz, itu namanya bampok. Tak ada sedekah di Sinan Turejo. Sedekah namanya bampok. Sedekah itu segala kebaikan yang ditunaikan, ditempuh untuk mencari keridaan Allah lillahi ta'ala, itu disebut sedekah. Tapi kalau cip dan disebut sedekah, baitulah orang kafir malu awak. Jalai bampok disebut sedekah. Apa? Pemain chip tu pak, nak level SMA tu pak. Orang-orang cadiak satu lu menunggu kakek merah tu. Menunggu tirai. Tanya orang, Ustaz satu, lillahi ta'ala, saya tak pernah ikut main itu. Tapi ketika duduk di warung saya tanya, kawan main apa? Kau ada game online ah? Tu apa yang didapat di game online tu? Nyo ada namanya 1B, 2B, 3B, 29B, 1B gitu pak. Mangkonyo keceknya lagi kasanju tu nak keluar pak, itu nak ditungguin maghrib. Sehingga pun yang terjadi ini, maghrib habis, ampok jalan, manang indah. Maaf pak. Saya sebutkan di pertemuan arisan Sungai Langkok, belum pernah dalam sejarah orang kaya di Bampok pak. Cek, perhatikan baik-baik. Belum pernah dalam sejarah
Urang di Sungai Langkok, Kabupaten Padang Pariaman, mulai dari umur 20 sampai ke umur 50, kasawah indak, badagang indak, karajo indak, main kikiunya jo, lata bali umah dua atau dua siau urang candi nama jalai lo. Tapi nan di usia bini dia garampok lah banyak jo. Nan di campan bini tua lah banyak. Mangko nambah empok sampai tua hati-hati ending tamai di luar. Nyo indu aku mau nih ya. Kalau kage apa mudo nan padusiko menunggu tua kau. Tidak mau mengecek aja nyo. Nah. Nah. Mari bu, laki ube. Tuh agama menunjuk ingke. Awak menunjuk ingke salah, kasih kau salah, kasih nan salah. Laki-laki kalau garang muda indak barago istri ada dah. Hati-hati tuo. Sebab padusiko bu bertahan kadang-kadang bersama suaminya. Satu, karena anak masih ketek-ketek, sianan kamagia makan. Bertahan kan? Cak kamu aja jaleh, kan jaleh peretonnya tu. Dah. Jangan galak-galaknya siapa padusi jo. Kalau lima nangis jo kan ya jo man. Tapi kalau di dagu ya tangihnya tu penderitaan aja tu. Di dagu ya mana gak? Coba yo tu. Di tahu pasan antara simpanan itu. Nak ketua penjaga isut. Nak kasaki ya isut. Mangkonya banyak para lelaki tak campak di usia senja. Lalu di Pondok Undo, lalu di Surau Tinggal, padahal dulu kayo kini di campan bini. Padahal dulu punya uang, sekarang tidur di Pondok Undo. Kenapa? Karena tidak pandai merawat keluarga dengan benar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah. Makanya ibu, ketika dalam hidup ini, dalam menunaikan sedekah, dalam rangka memberi, tolong ibu tanamkan, berikan yang terbaik, ikhlas seikhlas-ikhlasnya, di kemudian hari tak akan terbaca. Jangan sampai terbaca. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran tuh, orang bayimfa nampal yang santian tuh dibawa. Alladzina yunfiquna fis syara'i wat tara. Orang yang bisa berinfak baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Kalau ada orang kayo mah dia biasa bu. Ikonyo bansai tapi masih bisa berinfak, itu luar biasa. Makanya kakak dan sanak kari kerabatku, awak yang laki-laki apa-apa ambo kasadoa infak nan paling gadang tu nilai ka istri, ka anak, orang tua, ayah ibu. Makanya mau kecian kau ni, kalau ada suami wa pakai piang, tolong kanan balanjo ayah, tolong kanan balanjo induk. Ingat baik-baik. Iko ketika suami wa piti na dikatu piti ko na boleh keluar. Pak, apa kalau dapat istri nang gagang tu pak, jo bagi dia tak bisa dah. Jo bagi induk pak ya. Satiuk tipu dia na laki-laki ko nyo gagang sekali jo. Dah kamilo di udah dia tu. Dah kami tak piti lo lihat tu. Pahami, laki-laki berpisah dengan ibunya adalah ketika kematian baru nak doa balanjo untuk ibu adalah tinggal doa lah. Makanya doa sedekah, infak tu wajib dalam bentuk barang. Tak boleh juga galak dah. Tak bisa je senyum dah. Infak dalam bentuk material wajib. Uni infak apa membalanjon orang mah menyuruh ke pasar beli lawak tu galak je pak jo ada beli tu infak nama lo. Dah, awak beli lawak dah. Tu jual beli. Maka ketika nyo menyabui bali lawak, ketika menyabui bali bareh, kau kepeng atau infak nama itu. Dah, awak bali baso dah. Bawa bali baso. Keluar kepeng, kau kepeng. Tu yang disebut infak. Infak tu ni, kalau ke keluarga aku dua tuan, nan patamu sekaligus awak menanggung kewajiban dan kedua menjadi ladang amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mangkut balanjo istri ko pak, dak boleh ditantahan doh.
harus cocok. Kalau bansai sabansai awak, baju istriku 2 setahun minimal. 2 setahun. Itu wajib kedua. Kalau menikah awak, piti payah makan payah minimal baju 2 setahun. Mangko tugas suamiku 2 je nih, melindungi, membina. Tugas suami melindungi, membina. Lindungi dia dari matahari, balian baju. Lindungi dari binatang melata, buatkan rumah. Data kaja membuat rumah, buat pondok. Data kaja pondok, kontrak tetangga. Kalau indah jota kaja, dumpun kambi aja lalu kedua. Salah. Mangkonya ibu maaf. Ketika menikah tu anak ibu bisua, jangan mahar sajadah ke sajadah jo ameh minta. Kau bantu orang luwih na lo bantuan sejadah jo lah. Kecil orang pamiti beko. Japui pajaku 25. Nak talok dah meh 2 meh lama dah. Kalau ada anak ibu menikah meminta mahar cincin ameh ke laki-laki menyambui nak talok, berarti pajaku mencidu anak awak je mungkin mati gini. Laki-laki nan jantan ibu, ketika istri menyabian sajadah, dak sajadah bang dia dek kalung ameh bang dia. Dak sajadah bang dia dek cincin ameh. Ikut diminta daripada usia ameh, bawa pikir manua, awak tak pakai peng dah. Tu kan dipangan awak siap menikah kah? Maka orang-orang yang menikah di zaman dahulu bu, dia tidak mau seumuran dengan anaknya. Rata-rata laki-laki lebih tua daripada perempuan. Kenapa lebih tua? Mapan dalam berpikir, mampan dalam berbuat, dan sehingganya butuh orang-orang yang mapan dalam kehidupan masa depan. Cuman sayang kini anak nikah mau 20-21 rata-rata. Dan kedua-dua nak sama kerajo. Akhirnya setelah menikah 3 bulan cerai. Saya ingatkan. Makanya orang dulu, ibu hadirin yang berbahagia, menikah itu butuh kemapanan. Mangkoi para jo, tugas awak ke istri awak ko agian makan minumnya. Agian bayar buan rumah. Data buan rumah kontraan. Ciat pasal nombor di pertemuan ini, jangan pernah memukul istrimu. Jangan pernah menampar istrimu. Jangan pernah menendang istrimu. Coba bayangkan seandainya adikmu, kakakmu perempuan ditampar dia joa, dilampang dia suaminya, bara so perasaan dia laki-laki atau kakak laki-laki, marah atau sayang? Pasti jawabannya marah. Makanya awak maaf kalau pada debat awak laki-laki je pada si jo, kalau malai menengah itonya pa iyalah kedua lai. Jangan tagak jo di sini terampang jo percaya wala. Sebab pada si ko nampak jo awaknya merepek jo. Ndak bukecin yo banda model tu tipikal Mangkonyo ketika cuma ala lain perasaan coba keluar deh. Inyo beko tiba di luar baru je ditutup pintunya langsung niang tau. Tanya anak, bakuan niang mah ayah lah pak itu mengajar dan itu standar itu. Makanya di dalam hidup berumah tangga harus sama-sama paham, harus sama-sama mengerti. Sifat daripada siko anan jadi itu dibaca sadua itu. Kelu kesah di luar dicurahnya kajoa. Tugas apa dengan jam tahan. Aku baru mengecek je pajangan ni aku maka itu jangan aku sampai di batang. Ndak mau mengecek je nyo. Lihat muat cerita berulang itu lihat danga jo. Anggu-anggu aja dari mantap iya. Kenapa perempuan itu malas bicara dengan suaminya? Karena suaminya selalu menolak ketika curhat. Suaminya kurang mendengarkan ceritanya. Akhirnya carilah tetangga untuk bercerita. Pupu tetangga ke cadik lu pupu lah selingkuh berdua. Hei, ingatkan baik-baik, hati-hati. Jadi kalau ada istri cerita dengarkan. Tapi apa kalau janji jo si istri hati-hati. Jangan terlampau banyak janji. Sabok setiap janji dipasang di sikau tu bu. Tenanglah dia setelah menikah wak balionda. Tenanglah dia setelah menikah wak kontrak rumah. Tenanglah dia setelah menikah rawun wak. Tak calah tak jadi dah. Pas baca kak dibaca sadoan. Aku sudah dulu. Baga janji apaan nama disabui hari itu sadoan. Maka saya sebutkan sama perempuan jangan banyak janji. Yang jalai pasti buat. Kalau nak pasti saya buat. Kalau tentu dia.
alun tentu biso apa ini do, calik keadaan lu. Tapi kalau lepas sabunya, kau balian cincin, kau baca rawon, kau buat rumah, ndak tak jadi, baca kak dicagah saja do. Udah pengicu, udah peruto, sekian janji nak calahan nanti boro, aku mencari udah ya. Alah teman uang dia kayak kau disudui kena iya dah. Saya katakan baik-baik. Ya, jadi infak itu untuk para istri, colong cukian makan minumnya sehari semalam do. Kalau 30 piti dia gia, jangan tak makan aja ayam 50 gini. 7 ikan teri itunya. Ikan teri 7.000 saon. Dan kalau saon balik setengah, jagiang 5, lado 15.000 setengah. Anak 8 cukup itu bang. Ikan teri itu 7.000 saon, jangan balik saon, balik setengah. Lah, jagiang balik 5. Cancangan luihan dan balah 2 cancangan luihan, lado setengah 5 balik ini 2 lah, bali tomat 3, lado tomat asam lagi ya lah, ucap panci ndak usah bali loba, ucap panci ambil ke rumah apa itu iya campur dong kuning siang bawang selayang suwa dua dah tanah situ lah kau sampai 30 tadi dah alhamdulillah. Babu, kalau bahasa gasabi ibu di kampung kau gasabi nak pandai masakan dia lah pada cacian. Tuan aja dia doh. Mangkonyo ni, awak kini kau mangko tambah ciduit duit dia tahu. Terlampau parlente. Gaya terlampau pak mangko cidu awak kan jadi lah pak kau lagi tiang sudah. Nggak mau sampai dia lelok ya. Kau kan gara-gara di Indo banyak kau kata. Kalau ada perempuan sudah bisa cari uang, sudah bisa berdiri di kaki sendiri, ajo ndak mencari, tunggu je lah pak kena yet lagi. Nggak mau kecil lelok. Pak, kalau padusi lah isi sak kue pak, apa hati-hati jangan cok duduk rumah lah paduan dia. Sabotnya balan tiangan je muncul itunya. Harga lah komite, jangan kau makan alai. Laki-laki kalau cok kena dia di induan dia. Dah tentu main induk agar dia orang lega tu jenang. Tak berkecil ni dah. Tapi di Sungai Langkok kok arisan kok alhamdulillah. Nih bagian alok celai. Kalau aduh ang kilo tengah ni. Cuba mau tanya. Aduh ang kilo. Nyugang lagi kecilnya kilo. Kalau aduh gang mengaku elok lu nelok lai. Nyuan yang dia biarlah ugang mencari awak. Ya tunjuk ade. Jadi kalau adong ni duduk rumah, ada orang elok di kau tu lah nak elok tu. Dia tunjukan tu ni filosofi Biar orang menilai, biar orang memperhatikan. Soal bayi awak orang nan tahu, soal buku orang awak nan tahu, bayi orang awak nan tahu doa. Mangkonya orang bayi, tak akan pernah mengaku bayi. Kan orang akan mencari bayi. Bertanya ni bu, maaf, kau bukan yang makan cemangko. Bertanya, ikut cemangko. Warna merah. Yang mengecal merah atau yang mengaku merah ambo atau cemangko? Ambo yang mengecal merah cemangko. Nyala merah. Pernah cemangko mengecal dan merah pernah. Makanya mau sabar ibu, barang sesuatu yang kualitasnya teruji, dia tak akan pernah membaca dirinya. Yang membaca dirinya adalah orang lah. Jadi ibu biswa kalau itu memang elok. Jadi memang elok itu jadi keluar elok Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, makanya infak itu terkhusus para lelaki. Tolong aja belanja istri waktu minimal sesuai dengan kebutuhan harian. Kalau tidak cukup, disinan pandai-pandai timba balik. Jangan pernah membaca aib suamimu di luar. Jangan pernah membaca aib istrimu di luar. Uni, tidak makan sehari kini dah. Jangan pernah kecen ke orang. Kalau dunia lah seminggu lagi nak mencari doa. Dah payah makan kini. Aib dibuka orang pun tak bantu. Sabaliam ada tu lah.
ajo nan duduk di kadai, membaca rito di kadai, jangan pernah membaca aib istrimu karena tak bisa memasak, karena mulutnya keras. Jangan pernah baca, karena siapa-siapa yang membaca aib istrinya di luar itu dosa bagian dari dirinya. Dipaham dua. Jadi sabuguk-buguk suami awak tahan aja lah. Nih, kalau ada suami itu banyak pengini, bakar aja indah, bampok rajin, sembayang indah, tak kama sayang ke laki ni dong. Cuma awak malah bacagai jual takui awak tambah susah je nak depannya. Au ni setiap makan tu, ni membiayai awak. Tema ni. Bismillah. Mana baca bismillah? Satiuk ni memutaya tu putar ke kanan ke can kau Allah. Ya Allah, tolonglah buka hati ajoku ya Allah. Berilah hidayah ya Allah. Dulu waktu jadi yang pulai orang ya Allah. Ini kau ubah ya Allah. Nanti makan kau ya Allah. Tolong dia petunjuk supaya masa depan kita lebih cerah. Setuju betul? Betul. Cak terus. Mau. Kadang-kadang Allah nak mencari mencuri tau. Allah nak mencari bampot di malam lo. Mau pak? Kalau lah pai duit pak, dah do bagai dalam rumah banti mekok. Mau. Awak basobok kok. Basobok bagai hendak do. Piti 30 aja pak. Agian piti kembali bagai dulu pak. Jangan kok di bali. Sabuk anak nak bisa mekok di rumah dah. Apa balik kok sebelum koi piti 30 tadi di rumah. Bagai habis dah. Misoknya sotang sorang ah.